Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Beberapa hari terakhir ini ada berita yang kurang enak dengan negara tetangga, yaitu Malaysia. Jadi Malaysia itu dengan mendadak dia memprotes kebijakan larangan ekspor bahan mentah. Dan dia bekerja sama dengan Eropa. Jadi Malaysia itu sanjung-sanjung oleh Eropa bahwa kerjasama ini baik dengan Malaysia karena Malaysia bla bla bla. Jadi kalau kasarnya Malaysia jadi pengkhianat juga dengan Indonesia. Sementara Indonesia dan Malaysia itu sama-sama penghasil sawit, pengekspor sawit terbesar dunia. Sementara Indonesia berjuang karena Eropa itu memperlakukan diskriminasi. Nah, sekarang Malaysia malah menggugat Indonesia. Memang dasar itu Malaysia, ya. Jadi hubungan Indonesia dan Eropa itu kan sedang panas, ya, khususnya soal perdagangan. Terdapat 3 isu kontroversial yang setidaknya melatar belakangi panasnya hubungan Indonesia dan Eropa di WTO. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Perdagangan Bapak Septian Haryo Soto mengatakan 2 gugatan kepada Uni Eropa dan Malaysia akan segera dilayangkan ke WTO. Juga kita masukkan ada 2 gugatan baru ke WTO. Ungkapnya dalam acara Emergent Mini Autolog 2023. Namun, dia tidak menjelaskan lebih perinci ya gugatan ke pihak Malaysia dan Uni Eropa tersebut. Selain sawit, pemerintahnya juga memasukkan gugatan ke Malaysia terkait dengan kasus anti-dumping dari harga impor baja yang tidak semestinya dilakukan oleh otorita Malaysia. Presiden Jokowi tidak gentar jika pengertian ekspor komoditas bahan mentah yang dilakukannya terus digugat. Jokowi bahkan memberikan semangat kepada para menterinya untuk melawan balik. Pihak-pihak yang menggugat larangan ekspor bahan mentah ke WTO, kita gugat Uni Eropa di WTO dan kita kalah saat kemarin, tapi jangan mundur. Kalau kita kalah, kemungkinan kita ragu dan berbelok lagi, ekspor bahan mentah lagi, sampai kapanpun negara ini tidak akan jadi negara maju. Tegas Pak Jokowi saat menghadiri rapat koordinasi nasional, ya, Rakornas, ya, di PAN, ya, di Semarang bulan kemarin, ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta jajarannya tidak takut menghadapi gugatan dari pihak manapun. Selalu saya ulang-ulang pada menterinya, kita kalah tapi terus maju. Usahanya kita banding. Nggak tahu nanti kalau banding kalah, apalagi alasannya, nah, kita banding lagi. Diberi kesempatan, ya kita banding lagi. Kata Pak Presiden, ya, Joko Widodo. Jokowi resmi melarang ekspor biji boksit mulai lagi, yaitu tahun yang bulan kemarin Juni tahun 2023. Pelarangan boksit ke luar negeri mempertegas amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan minerba atau minerba. Pelarangan ekspor biji bauksit tentunya akan merugikan negara yang saat ini mengandalkan impor bauksit dari Indonesia, khususnya adalah Eropa, Cina. Golongan negara-negara itu adalah penikmat utama bauksit Indonesia dalam catatan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Produksi biji bauksit Indonesia itu per tahun diperkirakan mencapai 40
juta ton, di mana 35 juta sampai 36 juta ton itu diekspor ke Eropa dan Cina, sementara dan itu dua-duanya di Eropa dan Cina. Indonesia hanya bisa menyerap 6 juta ton. Nah, untuk kebutuhan dalam negeri, negara pengimpor biji bauksit Indonesia itu saatnya adalah Eropa, Cina. Sehingga apabila pelarangan ekspor dilakukan tahun 2020, maka bisa dipastikan Eropa dan Cina yang akan dirugikan. Karena pabriknya akan mengalami kerugian, stok biji bauksit yang akan diolah. Namun ada yang aneh. Baru-baru ini negara Malaysia membantah pelarangan ekspor pasir yang dilakukan Indonesia. Ya. Malaysia merasa sangat dirugikan dengan kebijakan tersebut. Jika dilihat dari survei negara penikmat bauksit Indonesia, ialah negara Eropa dan Cina. Dengan adanya keputusan diambil oleh Malaysia, seluruh pengamat perekonomian merasa heran dengan keputusan tersebut. Dan faktanya Malaysia bukan negara penikmat bauksit dari Indonesia gitu. Jadi Malaysia ini semacam pengkhianatan, semacam berkoalisi dengan Eropa, disuruh ikut menggugat Indonesia. Alasannya kan jelas. Kalau Malaysia merasa dirugikan mungkin masuk akal. Ini bauksit yang bulan Juni kemarin sudah mulai di stop. Ya, Juni 2023 ini. Tapi mendadak Cina mengajukan protes ke WTO. Data menunjukkan Indonesia itu pengekspor yang paling besar Eropa dan Cina. Ini sudah terang-terangan. Terang-terangan Malaysia itu sudah menusuk dari belakang. Tapi tidak gentar untuk Indonesia dan Jokowi. Ya. Jadi kita harus peringatkan itu Malaysia. Malaysia itu kalau kita baru digertak aja sudah ngepek-ngepek, sombong betul dia ya. Kita bersatu untuk Indonesia ya. Malaysia sekali lagi nggak usah macam-macam lah dengan Indonesia. Kita sementara itu diam-diam aja. Nggak usah mengusik-usik negara Indonesia kalau kepingin selamat. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.